Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu makrifatullah mengajak kita untuk menanggalkan semua topeng diri, tapi bukan untuk menjadi kosong, melainkan untuk menemukan inti terdalam daripada ilmu hakikat diri. Siapa aku sebelum aku disebut aku, sebelum ada nama, sebelum ada bentuk, sebelum ada pemikiran tentang diriku. Inilah anak sejati, sang zat yang mengenal dirinya sendiri di dalam ciptaannya. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal. Untuk itu, aku menciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku. Seperti lautan luas, gelombang di permukaannya adalah pikiran, emosi, dan identitas duniawi. Mereka bergejolak, saling sikut, hilang dan timbul. Tapi di dasar samudra terdalamnya ada ketenangan mutlak, sunyi nan jernih. Itulah hakikatmu, sang jiwa an-nafs ar-ruhiyah. Ia bukan gelombang, ia adalah samudra itu sendiri. Ia terhubung langsung dengan sumber segala samudra, sang maha lautan, al-bahar. Dalam ruang sunyi yang kamu selami, tersingkaplah bahasa lain, bukan bahasa manusia, tetapi bahasa jiwa. Dalam ilmu makrifat tertinggi, huruf adalah manifestasi tajalli ilahi, jejak-jejak cahaya wujud mutlak yang terpancar pada alam semesta dan qalbumu. Setiap guratannya, setiap titiknya adalah isyarah ila al-ghaib, isyarat menuju yang tak terlihat. Pertama, hakikat huruf dalam martabat wujud, yang menurut Syekh Ibnu Arabi dalam khusus Al-Hikam, huruf bukanlah tinta di atas kertas. Ia adalah nafas Ar-Rahman yang membeku dalam bentuk. Ketika Tuhan berfirman, kun, jadilah, huruf kaf dan nun adalah kapal yang mengangkut takdir dari alam lahut keilahian kepada alam nasut kemanusiaan. Alif bukan sekedar garis lurus, ia adalah simbol al-ahadiyah, keesaan mutlak sebelum penciptaan. Dalam kesunyian, mentafakuri alif berarti menyelami hakikat. Tiada sesuatu apapun yang menyerupainya. Asy-Syura ayat 11. Alif adalah cermin bagaimana Sang Wahid yang Maha Esa menampakkan diri dalam wujud tanpa terpecah. Ba dengan titik di bawahnya adalah misteri ilahi terbesar. Titik itu adalah nuktah al-basmalah, sumber segala penciptaan. Lengkungan ba adalah rahim semesta, ar-rahim, tempat segala makhluk dilahirkan. Inilah sebab bismillah dimulai dengan ba, sebuah pengakuan bahwa seluruh wujud adalah anugerah tajalinya. Kedua, huruf sebagai pintu makrifat. Imam Al-Buni di dalam Syams Al-Ma'arif mengajarkan, huruf adalah kunci al-asma al-husna. Setiap huruf menyimpan sifat ilahi. Ha adalah simbol al-hayy, yang maha hidup. Bentuknya yang terbuka mengisyaratkan nafas kehidupan yang mengaliri seluruh ciptaannya.
Mim yang tertutup melambangkan Al-Malik yang maha merajai. Ruang di dalamnya adalah arsy, tempat segala takdir disimpan. Waw yang meliuk adalah jejak Al-Wadud yang maha mencintai. Ia menghubungkan langit dan bumi, menyatukan pecinta dengan sang kekasih. Rahasia huruf dalam diri insan. Di sini ilmu makrifat mencapai puncaknya, yang menurut Syekh Abdul Karim Al-Jilli di dalam Al-Insan Al-Kamil, tubuh manusia adalah mushaf ilahi. Tulang belakangmu adalah alif yang tegak. Dua matamu adalah dua nun yang memantulkan cahaya goib. Jantungmu adalah ba, tempat titik nuktah al-wilayah bersemayam. Ada 4 tingkatan pemahaman tentang huruf ini. Pertama, syariat, huruf sebagai bunyi dan tulisan. Kedua, tarekat, huruf sebagai zikir untuk menyucikan hati. Ketiga, hakikat, huruf sebagai simbol sifat-sifat Tuhan dalam alam. Keempat, makrifat, huruf sebagai cermin langsung tajalli zat, di mana huruf lenyap yang ada hanya sang pemberi bentuk. Contoh seperti rahasia nun. Perhatikan huruf nun dalam surah Al-Qalam. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Para arifillah memaknainya bahwa bentuk dari nun seperti mangkuk tinta sebagai wadah ilmu laduni. Sedangkan titik di atasnya adalah nuktah al-qidam, titik keabadian sebelum penciptaan. Ketika kamu menyelami nun dalam ruang sunyi, kamu diajak untuk menyadari bahwa seluruh alam semesta adalah tinta di lautan wujudnya, namun takkan pernah habis mengurai segala rahasia ilmunya. Tapi jangan terjebak dengan bentuk lahir huruf-hurufnya, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Al-Khalaj. Huruf adalah perahu, makna adalah samudra. Bila kamu sampai ke pantai, tinggalkan perahu itu. Jangan kamu pikul perahu di atas kepala. Saudaraku, sang sejati, dalam diammu yang paling sunyi, huruf akan berbisik, aku hanyalah jendela. Pandanglah sang cahaya di sebalik kaca, bukan kilau kacanya. Di sini, suara Tuhan mulai terdengar sebagai Fat al-Ilahi, pembukaan makna yang menyatukan kolbu dengan sumber segala huruf. Mendengar dalam sunyi bukan pasif, ia adalah perjalanan batin, suluk yang aktif dan bertahap. Bermula dari diamnya lisan, khalwatul lisan, berhenti mengeluh, berhenti bergosip, berhenti memuji diri, bahkan berhenti berdoa dengan permintaan yang tiada henti. Diamkan, maka kamu mulai mendengar gema dari dalam. Kemudian diamnya pikiran, khalwatul fikir. Inilah yang paling sulit, karena pikiran seperti monyet yang liar, dan ilmu makrifat mengajarkan zikir dan tafakur. Zikir bukan sekedar menyebut namanya, tetapi mengucapkan makna asma Allah di dalam qalbu. Allah, Allah, Allah. Diucapkan secara perlahan, dirasakan di dalam dadamu. Setiap sebutan adalah palu yang menempa besi pikiranmu, menempa keheningan. Tafakur adalah kontemplasi mendalam, memandang seekor semut bukan sebagai serangga, tetapi sebagai ayat
atau tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Merenungkan siklus hidup, kematian, dan semesta. Tafakur mematangkan jiwa, mengasah mata hati kita. Di tahap berikutnya, diamnya hawa nafsu, khalwatul hawa, menundukkan keinginan rendah yang selalu berbisik, aku ingin ini, aku butuh itu, aku benci dia. Nafsu adalah kebisingan internal terbesar kita. Pengendaliannya melalui latihan mujahadah dan penerimaan ridho, membuka ruang sunyi yang lebih intens. Di kedalaman yang sunyi ini, kolbu, hati spiritual mulai bangkit dan jernih. Kolbu yang bersih, kolbun salim, adalah antena untuk menangkap sinyal ilahi. Bagaimana rasanya mendengar bukan suara fisik, tapi bisa berubah. Sakinah, kedamaian yang tiba-tiba menyelimuti kolbumu, mengalahkan segala keresahan. Ilham, ide atau pemahaman jernih yang muncul tiba-tiba, membawa solusi atau pencerahan. Firasat, kewaskitaan intuitif, memahami sesuatu atau seseorang tanpa penalaran. Kasyaf, tabir terbuka, penglihatan batin akan kebenaran atau realitas yang tersembunyi. Perasaan, cinta, mahabbah, dan rindu yang mendalam kepada Sang Kekasih Ilahi tanpa sebab duniawi. Inilah suara Tuhan. Ia berbicara dalam bahasa rasa, keyakinan, dan pengetahuan langsung makrifatullah yang melampaui logika. Ketika semua lapisan kebisingan, lisan, pikiran, nafsu telah benar-benar mereda dalam disiplin batin, tibalah dirimu di puncak sunyi, sunyi yang hidup. Ini bukan kehampaan, tapi kepenuhan mutlak. Disinilah ana hakikat dirimu bertemu dengan Huwa, Dia Sang Maha Esa. Gelombang menyadari dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari samudra. Dalam sunyi inilah terjadi musyahadah, penyaksian batinmu akan kehadiran dan keagungannya. Suara Tuhan dalam puncak sunyi ini adalah pengakuan dirinya pada dirimu. Kamu menyadari dengan sangat mendalam, bukan lagi dengan kata-kata, tapi dengan pengalaman langsung, bahwa la maujud illallah, tiada yang wujud yang benar-benar ada dengan keberadaan mutlak kecuali Allah. Segala sesuatu selainnya adalah bayangan, manifestasi, atau tanda dari wujudnya yang tunggal. Dirimu pun lenyap, fana pada tingkat pengakuan ini, tapi bukan musnah, melainkan sadar dalam keesaannya, al-wahdah. Yang tersisa hanya Dia yang berbicara kepada dirinya sendiri melalui dirimu yang telah menyadari hakikatnya. Menyelami pusat diri untuk menemukan ketenangan abadi yang menjadi sumber segala kekuatan. Suara Tuhan dalam diam adalah suara kebenaran sejati, petunjuk paling terang, dan cinta yang paling tulus. Sekarang, beranikah kamu untuk menyelaminya? Beranikah kamu menutup telinga dari kebisingan luar untuk membuka telinga kolbumu? Beranikah kamu bertanya siapa aku? Bukan pada cermin, tapi pada keheningan jiwamu sendiri. Di kedalaman sunyimu, di sanalah suaranya yang lebih halus dari desir angin, lebih jernih dari embun pagi,
lebih dalam dari samudra yang berbicara, maka dengarkanlah dalam diam yang menghidupkan jiwa. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.